Halo semuanya, kami dari PPG Bahasa Inggris SMA 11 Semarang. Di sini kami akan membahas bagaimana makna menuntun dalam pendidikan dan mengintegrasikannya dengan nilai sosial budaya. Kami akan mengeksplorasi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan bagaimana beliau memandang pendidikan sebagai alat untuk membentuk karakter bangsa. Konsep menuntun Ki Hajar Dewantara sangat relevan dalam membantu siswa memahami peran mereka di masyarakat. Kami berharap video ini dapat menambah wawasan baru tentang bagaimana pendidikan dapat mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada. Mari bersama-sama memahami bagaimana makna menuntun dapat menjadi kunci untuk pendidikan yang lebih bermakna dan berkelanjutan. Kata menuntun dalam proses pendidikan berarti mengarahkan dan membimbing siswa untuk mengembangkan potensi mereka, bukan dengan paksaan, tetapi dengan memberikan ruang kepada mereka untuk mengembangkan potensi dan menemukan jalan mereka sendiri dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang menyediakan bimbingan kepada siswa menuju pemahaman yang lebih mendalam, kemandirian, serta pengembangan karakter. Lebih daripada itu, guru tidak hanya transfer ilmu pengetahuan saja, guru juga membantu siswa untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dan memahami nilai-nilai moral dan luhur budaya bangsa. Lantas, bagaimana makna kata menuntun di dalam konteks sosial budaya? Di dalam konteks sosial budaya, kata menuntun bisa diartikan sebagai memegang tangan seseorang dan menuntunnya menuju ke jalan arah yang benar. Menuntun berarti membimbing dengan penuh kasih sayang. Seperti orang tua kita, mereka mengajarkan kita untuk berperilaku baik dengan cara memberikan contoh terlebih dahulu, bukan dengan pemaksaan. Dengan bimbingan yang tulus, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, menghargai orang lain, dan berguna bagi sesama. Untuk mewujudkan pendidikan dengan konteks budaya tersebut, yang dapat kita lakukan sebagai pendidik yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran. Dengan pemahaman latar belakang budaya siswa, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif. Dengan begitu, siswa tidak hanya belajar tentang ilmu pengetahuan, tetapi juga mengenal budaya yang ada di sekitar mereka. Kodrat alam dan kodrat zaman yang merupakan warisan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kedua konsep ini menjadi landasan penting dalam merancang proses pembelajaran yang efektif dan relevan pada kebutuhan peserta didik. Kodrat alam mengacu pada sifat dasar manusia yang unik dan berbeda-beda, sedangkan kodrat zaman merujuk pada perubahan yang terus-menerus yang terjadi dalam masyarakat dan dunia. Dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, pendidikan akan mampu mengembangkan potensi diri dan membentuk karakter siswa menjadi mandiri, kreatif, kritis, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Terkait hal-hal tersebut, adapun relevansi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik adalah sebuah konsep pendidikan yang bertujuan untuk membebaskan potensi dan kemampuan peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik bertujuan untuk menghasilkan individu yang mandiri, kritis, kreatif, dan bertanggung jawab. Ini adalah sebuah proses berkelanjutan yang memerlukan para pendidik untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini menantang saya dan teman-teman untuk terus mengembangkan diri dalam praktik mengajar. Tapi ini bukan hanya tentang mengajar, tapi tentang bagaimana kita membantu peserta didik untuk tumbuh menjadi pribadi yang utuh, mandiri, dan berkontribusi positif pada masyarakat. Satu hal, sebagai pendidik kita harus bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip-prinsip ini.